Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Benteng Sorowolyo. Jadi ini adalah satu pemandangan di sore hari. Di sini ada warung angkringan Benteng Sorowolyo, tersedia sup ubi, tiau, gorengan, pisang hijau, tape, popeyes, indomie rebus, mocktail. Di sini bisa kita lihat ini ada yang lagi duduk-duduk ya, lagi santai sore hari. Ini di Benteng Sorowolyo ini sebenarnya bisa kita lihat pemandangan Kota Bau-Bau dari atas. Ini bisa kita lihat gugusan pulau-pulau yang terbentang luas di bagian pesisir Kota Bau-Bau. Dan di sebelah pulau itu ada Pulau Puma, Pulau Makassar, ada juga di Lakudo, juga ada juga mungkin Pulau Kabaena ya, tapi masih banyak lah ya. Oke, hari ini kita mencoba untuk berjalan-jalan ya. Ya, ini ada yang main bola ini sore-sore begini. Ya, Benteng Sorowolyo ini sebenarnya banyak mengisahkan cerita-cerita leluhur kita, di mana benteng ini sebagai cagar budaya yang pada masanya itu dijadikan sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh yang ada di luar. Juga sebagai benteng perlindungan ya. Bahkan di dalam benteng ya, benteng keraton juga dijadikan sebagai pemukiman warga. Ya, di situ ada istana sultan juga, ada masjid Kuba, juga ada masjid keraton juga, dan beberapa tempat peninggalan leluhur orang Buton. Banyak sebenarnya kata-kata bijak yang bisa kita jadikan pelajaran di kehidupan kita sendiri. Dan orang tua di Buton ini banyak belajar tentang ilmu tasawuf, ilmu agama, ilmu atau ajaran-ajaran dalam Islam yang memang sifat kebatinannya itu sangat kuat sekali. Ya, salah satunya misalnya ada yang mengatakan bahwa ini dikutip dalam hadis juga sebenarnya, bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang mengalahkan banyak orang, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jadi ini menjadi satu amanah atau satu pesan kepada kita manusia, bahwa kita dalam berkehidupan di dunia ini selalunya berhadapan dengan segala macam cobaan, dengan segala macam kenikmatan, yang di dalam kenikmatan itu ternyata ada cobaan yang cukup berat. Dan jika kita tidak mensyukuri nikmat yang ada, maka kita akan menjadi kufur nikmat. Nikmat-nikmat itu bisa membawa hawa nafsu kita semakin tidak terkendali. Misalnya nikmat orang kaya. Kalau orang yang tidak bersyukur dengan kekayaannya, mereka akan dikuasai oleh hawa nafsunya dan mereka akan kalah, sehingga yang terjadi adalah mereka menjadi buas, menjadi beringas, menjadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu sendiri. Begitu juga dengan kekuasaan. Jikalau kita tidak mensyukuri dengan baik, maka nikmat kekuasaan itu akan menjadikan kita semakin menzalimi orang lain, semakin tidak adil terhadap keputusan yang ada. Ini anak kecil yang sedang bermain bola pada sore hari ini. Ya. Kaya harta jika tidak kaya hati, berapapun harta yang dimiliki, dia tetap miskin.
Ternyata ya memang kembali lagi bahwa orang yang kaya harta itu ternyata bukan menjamin dirinya akan selamat. Orang yang kaya hati dalam artian orang yang suka dermawan, orang yang bermurah hati, orang yang ikhlas, orang yang selalu memberi maaf kepada orang-orang yang berperilaku buruk, atau katakanlah itu orang yang selalu mendoakan pada hal-hal yang baik, maka itulah orang-orang yang kaya secara hakiki. Orang yang kaya dalam konsep harta atau dalam perspektif harta itu sendiri adalah orang yang kaya yang sebenarnya kekayaan itu tidaklah menjadikan dirinya menjadi orang yang dermawan, tidak akan menjadi. Tetapi orang yang kaya hati, meskipun hartanya sedikit, tetapi dia selalu berderma, dia selalu memberi kepada orang lain. Jadi orang yang kaya harta tidak memberikan jaminan kepada kita, kepada manusia untuk semakin baik. Tetapi orang yang baik hatinya itu akan mengantarkan dia pada hal-hal yang positif, yang bijak, yang arif. Meskipun dalam kondisi miskin, meskipun dalam kondisi kekurangan harta gitu. Tetapi karena hatinya itu ikhlas, hatinya selalu memberi pada orang lain, maka dia menjadi semakin mulia di mata Tuhan, dan pastinya insya Allah akan menjadi mulia di mata manusia. Oke, ini kita coba naik di atas ya teman-teman. Ya, inilah namanya kehidupan teman-teman. Ini benteng ini langsung terhubung di dalam ya teman-teman. Iya. Ini ada makam di dalamnya. Ya. Ada makam para leluhur yang pastinya sampai hari ini dijaga, kelestariannya dijaga, kondisi secara fisik ya makam-makam yang ada di sini tidak boleh dirusakin. Kemudian tumbuh-tumbuhan alam yang ada ini luar biasa asri, luar biasa tenang gitu, dan menjadikan kita semakin memperdalam ilmu diri gitu. Bahwa pada dasarnya manusia itu dari tanah dan akan kembali ke tanah, manusia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kalau manusia bahan dasarnya adalah tanah dan dia akan mati, kemudian dia akan menjadi tanah lagi. Tapi kalau rohnya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah pesan para leluhur kita, di mana nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Tanah Buton ini harus dijaga dengan baik sebagai bagian dari benteng pertahanan diri kita sendiri, termasuk juga adalah benteng akhlak kita dalam bergaul terhadap sesama manusia, bergaul dengan alam semesta ini sendiri. Keseimbangan itu sangat penting sekali dalam hidup kita sendiri. Sore hari ini memang saya coba untuk jalan-jalan, mengeksplor, mencari tahu. Bahkan baru kali ini saya masuk di sini. Sebelumnya saya hanya lewat saja. Saya tidak masuk di dalam. Ya, kalaupun saya lewat mungkin di bagian sebelahnya mungkin. Tapi baru kali ini saya masuk dan melihat ini ada yang berkebun, ada ibu-ibu. Ya, kalau kita lihat dari dekat ini ada ibu-ibu yang sedang berkebun. Ini kayaknya lagi
lagi mengambil daun pisang ini. Gitu. Ya, kita coba putar-putar ya teman-teman. Lalu po, ya, ya itulah. Ya kalau kita mengambil kehidupan, mengambil pelajaran dari kehidupan ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Bahwa diri ini sebenarnya diri ini adalah makhluk yang fana gitu. Ini terbentang luas ini. Alam yang sangat asri, sangat hijau, sangat menenangkan sekali, dan kita hanya mendengarkan di sini suara binatang ya, yang ada di dalam ya. Ini sudah mau menunjukkan maghrib ya teman-teman, sudah jam 5:29 ya. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari ya. Bisa jadi diri kita ini adalah orang yang banyak salah hanya karena kita terlalu sibuk mengoreksi orang lain, melihat kesalahan orang lain, sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu banyak-banyaklah muhasabah diri, melihat diri kita sendiri dari luar dan dari dalam, agar kita mengetahui siapa diri kita sendiri, dan orang yang mengetahui dirinya sendiri insya Allah akan mengetahui Rabbnya sendiri. Ya seperti itulah pelajaran kita dalam hidup ini teman-teman. Oleh karena itu jangan biarkan limbah yang ada di dalam hati atau kotoran yang ada di dalam hati ini menjadi racun yang mematikan dalam diri. Maafkanlah kepada orang-orang yang sudah bersalah, dan lupakanlah, buka lembaran baru agar kita menjadi orang-orang yang selamat ya, demi keselamatan, demi kesehatan diri kita sendiri ya. Orang-orang yang pendendam itu adalah orang-orang yang sedang meracuni dirinya sendiri. Ini luar biasa pemandangannya teman-teman. Ya, dari sini kita bisa mendengarkan suara orang yang mengaji. Dan kalau di alam yang bebas ini, di alam yang asli ini, di alam yang tenang ini, kita mendengarkan lantunan orang yang mengaji, luar biasa. Masya Allah, pasti hati kita akan selalu tenang dengan segala permasalahan yang ada, hiruk pikuk kehidupan ini. Kita hidup di dunia ini memang harus kita seimbangkan. Ada tujuan untuk kita mencari harta agar kita bisa selalu bertahan, survive, kita melangsungkan kehidupan ini. Tetapi juga kita harus juga tahu bahwa ada kehidupan selanjutnya setelah di dunia ini. Maka bekal inilah yang harus ditanamkan, dipupuk, dikumpulkan, agar pada saat memasuki gerbang kehidupan selanjutnya bisa kita selamat di dunia maupun di akhirat. Ini ada yang berkunjung ya teman-teman, ya, anak-anak muda yang kayaknya mereka lagi mencari tempat untuk mungkin foto-foto, mungkin ya, ambil gambar gitu, entahlah ya. Oke, itu saja ya untuk video kali ini. Nanti kita akan jalan-jalan di tempat lain untuk mengambil hikmah dari perjalanan ini dan menjadikan kita semakin bijak dalam kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.